Di balik hiruk-pikuk kota Bogor dan hamparan kebun teh yang hijau, tersimpan sebuah rahasia besar, sebuah peradaban yang pernah berjaya menguasai jalur perdagangan emas dan dihormati oleh negeri-negeri tetangga. Mereka menyebutnya sebagai Pakuan Pajajaran. Namun, seolah ditelan bumi, kerajaan besar ini tiba-tiba lenyap dari catatan sejarah. Ibu kotanya yang megah tidak pernah ditemukan jejaknya sebagai reruntuhan batu besar. Prajuritnya yang gagah berubah menjadi legenda, dan rajanya yang terkenal sakti dikabarkan menghilang secara misterius. Apa yang sebenarnya terjadi pada kerajaan Sajajaran? Apakah mereka benar-benar hancur oleh perang? Ataukah mereka bersembunyi di balik tabir alam yang gaib? Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam dari sekadar buku sejarah. Kita akan melacak jejak kejayaan, konflik politik yang mematikan, dan akhir yang tragis dari sebuah kerajaan Sunda yang kini hanya menjadi nama jalan dan dongeng pengantar tidur. Selamat datang di channel Takhta Sejarah. Mari kita mulai perjalanan ke masa lalu. Untuk memahami kejatuhan, kita harus memahami betapa hebatnya kerajaan ini saat berdiri. Pajajaran, atau yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Sunda, mencapai puncak kejayaannya di abad ke-15. Pusat pemerintahannya ada di Pakuan, yang kini kita kenal sebagai kawasan Bogor. Sumber utama kita mengenai masa ini adalah prasasti batu tulis. Prasasti ini menceritakan tentang raja terbesar mereka, Sri Baduga Maharaja. Di dalam naskah-naskah kuno, seperti Carita Parahyangan dan Pustaka Rogya-Rogya ke-1 Bumi Nusantara, beliau lebih dikenal dengan nama yang melegenda, Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinan Sri Baduga, Pajajaran bukan sekadar kerajaan agraris. Mereka menguasai pelabuhan Sunda Kalapa yang kini menjadi Jakarta. Ini adalah titik vital lalu lintas perdagangan dunia. Lada, beras, dan emas dari tanah tinggi Sunda mengalir deras ke pelabuhan ini. Kemudian diperdagangkan ke pedagang dari India, Tiongkok hingga Timur Tengah. Masyarakatnya hidup dalam tatanan yang sangat tertib. Mereka memegang teguh falsafah Sunda Wiwitan atau ajaran asli Sunda yang memuja kekuatan alam. Sang Hyang Kersa. Pajajaran adalah benteng terakhir dari budaya dan agama Hindu-Buddha di tanah Jawa bagian barat. Sementara di sebelah timur, kekuatan Islam mulai berkembang pesat melalui Kesultanan Demak. Prabu Siliwangi digambarkan sebagai raja yang adil, bijaksana, dan memiliki pusaka sakti. Namun, kejayaan seringkali menarik godaan dan ancaman. Damai yang terjaga selama puluhan tahun ini akan segera pecah oleh kedatangan tamu-tamu yang tidak diundang. Tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka. Ini memicu paranoia di seluruh Nusantara. Portugis adalah mata uang baru dalam perdagangan rempah. Mereka mencari monopoli dan memperkenalkan agama Kristen Katolik. Setelah menguasai Malaka, mata mereka berpaling ke Sunda Kalapa. Pada tahun 1522, armada Portugis dipimpin oleh Enrique Leme tiba di Sunda Kalapa. Tercatat dalam sejarah, Raja Sunda saat itu, Sri Baduga, menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ada alasan strategis di balik ini. Pajajaran merasa terancam oleh kesultanan-kesultanan Islam di pesisir utara Jawa yang mulai agresif. Akhirnya, tercapailah perjanjian Sunda-Portugis. Intinya, Pajajaran memberikan izin kepada Portugis untuk membangun benteng di Sunda Kalapa. Sebagai balasannya, Portugis harus memberikan bantuan militer jika Pajajar diserang, terutama oleh masu-masu mereka yang beragama Islam. Namun, perjanjian ini adalah bumerang. Kesultanan Demak, di bawah pengaruh Wali Songo, melihat Pajajaran sebagai kawasan yang perlu diislamkan demi penyatuan Jawa. Demak memandang kedatangan Portugis sebagai ancaman nyata bagi umat Islam di Nusantara. Apalagi setelah sebelumnya terjadi peristiwa berdarah di Bubat yang membuat luka antara Majapahit pendahulu Demak dan Sunda belum sembuh. Tak lama setelah Portugis kembali untuk membawa pasukan dan material bangunan, Sunda Kalapa diserang. Pada tahun 1527, pasukan gabungan Demak dan Cirebon di bawah komando Fatahillah menyerbu pelabuhan itu. Benteng belum jadi, pasukan Portugis kocar-kacir. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Ini adalah pukulan telak bagi Pajajaran. Mereka kehilangan akses laut, ekonomi mereka terpukul, Pajajaran terjepit. Di pesisir, Kesultanan Banten dan Cirebon semakin kuat. Di pedalaman, Pakuan menjadi kota terkurung alias enklave Hindu-Buddha yang terakhir.
Sebelum kita melihat hari-hari terakhir Pajajaran, kita harus mundur sedikit ke belakang. Ke tahun ke-1357, ada trauma kolektif bangsa Sunda yang mungkin berkontribusi pada kejatuhan mereka. Itu adalah peristiwa Bubat. Kisahnya berawal dari niat baik. Raja Sunda ingin menikahkan putrinya yang cantik, Dyah Pitaloka Citra Resmi, dengan Raja Majapahit. Hayam Wuruk. Ini dimaksudkan sebagai aliansi politik abadi. Rombongan Sunda datang ke Majapahit dengan membawa harta dan tentara pengawal. Namun, ambisi Mahapatih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di bawah Majapahit berdiri di jalan. Ia menuntut bahwa putri Sunda bukan dinikahkan sebagai permaisuri setara, melainkan diserahkan sebagai tanda penghormatan atau upeti. Ini adalah penghinaan besar bagi martabat kerajaan Sunda. Raja Sunda menolak dengan tegas. Meskipun nyawa melayang, harga diri tidak boleh ternoda. Peperangan pun tak terhindarkan. Di lapangan, Bubat. Pasukan Sunda yang jauh lebih kecil jumlahnya berjuang secara mati-masyen melawan seluruh tentara Majapahit. Mereka gugur semua, termasuk Raja dan Putri Sunda. Peristiwa ini dikenal sebagai Bubat War. Trauma ini mewarnai hubungan Sunda dan Jawa Timur selama berabad-abad. Ketika pasukan Demak penerus ideologis Majapahit menyerang Sunda, rakyat Sunda mungkin melihatnya bukan sekadar penyebaran agama, melainkan kelanjutan dari kekejaman masa lalu. Mereka bertempur dengan semangat ngahyang perang habis-habisan demi kehormatan. Semangat inilah yang kemungkinan membuat Pajajaran bertahan hidup di tengah kepungan, tetapi juga sekaligus memicu keputusasaan saat bantuan tak kunjung datang. Kita kembali ke tahun ke-1579, Pajajaran kini dipimpin oleh Prabu Raja Dewata atau sering disebut Prabu Surya Kencana. Wilayah mereka tinggal pedalaman saja. Di pesisir telah muncul kekuatan baru yang sangat dominan. Kesultanan Banten. Banten tidak lagi memandang Pajajaran sebagai sekutu, melainkan sebagai saingan ekonomi dan sumber konflik ideologi. Di bawah Sultan Maulana Yusuf, Banten memutuskan untuk menyerbu pusat kerajaan kafir di pedalaman itu. Serbuan itu masuk melalui jalur Sungai Ciliwung dan Cisadane. Catatan sejarah menyebutkan bahwa serangan ini sangat dahsyat. Benteng pertahanan Pajajaran yang terbuat dari tanah dan kayu tidak mampu menahan gempuran pasukan Banten yang sudah dilengkapi teknologi militer modern dari Eropa dan Persia. Ibu kota Pakuan jatuh, istana dibakar, harta benda dirampas. Raja Prabu Surya Kencana dan para punggawa kerajaan terpaksa melarikan diri. Ada dua versi mengenai nasib raja terakhir ini. Versi sejarah mengatakan ia melarikan diri ke Sumedang dan mendirikan kerajaan baru di sana. Namun, versi legenda rakyat Sunda jauh lebih misterius. Mereka percaya bahwa raja tidak lari karena takut, tapi pergi karena ngahyang atau memasuki kesunyian alam moksa. Konon, beliau memasuki wilayah Sasaka Pusaka Buana dan menghilang, menyatu dengan alam, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Tahun 1579 ditandai sebagai akhir resmi kerajaan Pajajaran. Tapi ada yang aneh. Biasanya, sebuah kerajaan yang besar pasti meninggalkan reruntuhan candi atau istana batu yang megah seperti di Borobudur atau Prambanan. Mengapa Pakuan hilang tanpa jejak? Pertanyaan ini selama berabad-abad membingungkan para ahli. Di mana tepatnya lokasi Pakuan Pajajaran? Mengapa susah ditemukan? Jawabannya ada pada bahan bangunan. Berbeda dengan Majapahit yang gemar membangun candi dari batu andesit, orang Sunda pada masa itu lebih memilih bahan organik. Istana mereka adalah balai patarana bangunan dari kayu jati dan bambu yang sangat kuat dengan atap ijuk atau sirap. Waktu adalah penghancur terbesar kayu. Setelah ratusan tahun ditinggalkan, dimakan usia, dan ditutupi oleh hutan hujan tropis yang lebat, bangunan-bangunan itu runtuh dan menjadi humus. Tidak ada yang tersisa. Ini sebabnya kita tidak menemukan Angkor Wat versi Sunda, namun para ahli menemukan jejak non-fisik, penyebaran peninggalan artefak seperti keramik, batu candi, dan tata letak kampung kuno di Bogor sekarang, memberikan petunjuk bahwa Pakuan sebenarnya membentang di sekitar kawasan Batu Tulis, Darmaga, hingga Cibinong. Posisinya strategis di antara dua sungai besar. Adi, ibu kota Pajajaran, tidak benar-benar hilang dipindahkan ke dimensi lain. Ia berubah wujud menjadi tanah, tanaman, dan rumah-rumah penduduk yang kini menempati tanah keramat itu. Kita mungkin sedang berdiri di atas bekas halaman istana tanpa kita sadari. Pajajaran mungkin telah runtuh sebagai entitas politik. Raja dan keratonnya telah lenyap. Namun,
Apakah peradabannya benar-benar mati? Tidak, sama sekali. Spiritualitas, adat istiadat, bahasa, dan seni yang kita lihat di Jawa Barat hari ini adalah darah daging Pajajaran. Falsafah silih asah, silih asih, silih asuh saling mengasah, mengasihi, dan memelihara adalah warisan tak berwujud yang lebih kuat dari batu candi manapun. Hilangnya Pajajaran mengajarkan kita tentang siklus peradaban. Tak ada kekuasaan yang abadi, namun budaya akan terus bertahan. Kita tidak perlu mencari istana berhantu di dalam hutan untuk mengingat mereka. Cukup lihat bagaimana orang Sunda menjunjung tinggi budaya leluhurnya. Di sanalah Pajajaran sebenarnya berdiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya Prabu Siliwangi masih menjaga tanah Pasundan dalam wujud gaib? Ataukah ia menetap di sejarah saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video dokumenter panjang ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan sejarah-sejarah menarik lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.